Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa Hidayat. Saya perwakilan dari kelompok 4 pemateri 1. Materi konsep dasar berpikir sejarah. A. Berpikir kronologis sejarah. Kronologis mengandung arti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Peristiwa berdasarkan urutan waktunya, yakni menempatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi terlebih dahulu daripada yang terjadi kemudian. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 lebih didahulukan daripada peristiwa yang terjadi pada tahun 1946. Pengertian kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Di dalam kronik hanya dilakukan pencatatan terhadap peristiwa tepat mempedulikan keterkaitan antara peristiwa yang terjadi pertama dengan yang kedua. Sementara kronologi sangat menekankan keterkaitan antara peristiwa yang pertama dengan yang kedua dan selanjutnya. Kronologi memberikan gambaran waktu yang bersifat linear, yakni waktu yang bergerak dari belakang ke depan, waktu yang bergerak dari kiri ke kanan, atau waktu yang bergerak dari titik awal hingga mencapai titik akhir. Oleh karena itu, gerakan waktu dibagi menjadi 3 dimensi, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kebalikan dari berpikir kronologis adalah berpikir anakronistis. Bila berpikir kronologis mengurut peristiwa berdasarkan urutan waktu kejadiannya, maka anakronistis mencampur adukan atau memutarbalikkan urutan peristiwa sehingga memberi pahaman yang salah. Anakronistis menempatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi lebih dahulu di belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi kemudian. Sebagai contoh, peristiwa proklamasi lebih didahulukan daripada peristiwa Rengasdengklok. Selain itu, perlu dibedakan antara konsep kronologi dengan konsep periodisasi. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah dalam suatu babak, masa, zaman, atau periodik tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Sedangkan kronologi merupakan urutan waktu terjadinya peristiwa dari yang paling awal hingga paling akhir. B. Berpikir diakronis dalam sejarah. Diakronis berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintas atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Diakronis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak dapat berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang dan yang terbatas. Berpikir dengan pendekatan diakronis adalah salah satu pendekatan yang menganalisis evolusi atau perubahan suatu dari waktu ke waktu, yang memungkinkan seseorang untuk menilai bagaimana bahwa sesuatu perubahan itu terjadi sepanjang masa. Diakronis artinya memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. 1. Dalam konsep berpikir kronologis atau diakronis yang mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. 2. Konsep berpikir diakronis memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausanalitas atau sebab akibat. 3. Menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. 4. Menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis. Nama saya Dea. C. Berpikir sinkronik dalam sejarah. Sinkronis berasal dari bahasa Yunani syn yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu, masa. Pengertian berpikir sinkronis dalam sejarah adalah mempelajari atau mengkaji struktur atau karakter suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu. Berpikir dengan pendekatan sinkronis dalam sejarah adalah mempelajari peristiwa yang sejaman atau bersifat horizontal. Sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. 1. Kerangka berpikir sinkronis mengamati kehidupan sosial secara luas. Kerangka berpikir sinkronis mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. 2. Konsep berpikir sinkronis memandang kehidupan masyarakat sebagai sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lainnya. 3. Menguraikan kehidupan masyarakat secara berdeskripsi dengan menjelaskan bagian demi bagian. 4. Menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing. 1. Kerangka berpikir sinkronis mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. 2.
Konsep berpikir sinkronis memandang kehidupan masyarakat sebagai sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lainnya. 3. Menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. 4. Menjelaskan struktur dan fungsi dan masing-masing unit dalam kondisi statis. 5. Banyak digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Contohnya menjelaskan tentang suasana pada saat strategi pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, keadaan sosial ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Jadi dengan berpikir secara sinkronik, kita dapat mempelajari peristiwa sejarah secara mendetail. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Nurjanah. Materi: ruang dan waktu dalam sejarah. Dalam sejarah, ruang atau tempat merupakan unsur penting yang harus ada. Ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah terkait dengan unsur geografis. Dengan demikian, kisah sejarah manusia merupakan proses interaksi dengan kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi pada suatu ruang dan ruang tertentu. Hal inilah diantaranya yang menyebabkan setiap kejadian sejarah itu bersifat unik. Konsep ruang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah akan membantu dalam membandingkan antara peristiwa yang terjadi di suatu lokasi dengan peristiwa sejarah di lokasi lainnya, serta mengetahui apakah ada hubungan antara peristiwa di lokasi suatu dengan lainnya. Contoh peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya merupakan sejarah lokal yang diangkat menjadi sejarah nasional karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Waktu adalah seluruh proses perbuatan pada saat itu atau keberadaan berada atau langsung. Setiap manusia dan makhluk hidup lainnya dalam waktu akan tidak lepas dari waktu. Unsur waktu atau seperti hal unsur ruang dan tempat juga memberikan konteks atau setting tertentu bagi berlangsungnya peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah berlangsungnya menempati ruang dan tempat dan waktu yang terus bergerak ke depan secara dinamis.